Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi Kiai Haji Romdan Siraj SEMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam. Yang saya muliakan Kiai Haji Ilyasi Siraj SHMAG selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam. Yang saya hormati Bapak Medluk Ansori selaku Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam beserta staf-stafnya. Yang saya hormati pula guru pembimbing saya Bapak Kurnianto Alaini SPD dan pada para peninjau pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula pada teman-teman seperjuangan saya yang berbahagia. Selamat pagi, saya Najwa Karmatullah Dania dari kelas 12 IPA 3. Saya berdiri di sini bukan untuk memperkenalkan diri saya, tapi saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Rasa Kepercayaan Diri. Latar belakang saya ambil dari judul makalah ini yaitu di era sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh manusia, terutama berkomunikasi. Media sosial sangat berperan penting dalam ruang lingkup pondok pesantren karena memang hampir segala sesuatu sudah bergantung pada media sosial, terutama pada kepercayaan diri khususnya kepada santri yang selalu mempergunakan sosial dengan tidak baik. Dari latar belakang saya kali ini, saya mempunyai 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian media sosial, yang kedua, apa faktor dan fungsi media sosial bagi rasa kepercayaan diri, yang ketiga, apa dampak negatif dan positif media sosial bagi rasa kepercayaan diri. Selanjutnya saya beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaring sosial, forum, dan lain-lain. Sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi. Media sosial ini berguna sebagai alat komunikasi, mayoritas manusia sudah menggunakannya, seperti halnya diantaranya WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan masih banyak aplikasi lain yang menjadi prioritas manusia. Selanjutnya beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu faktor dan fungsi media sosial. Faktor media sosial ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu faktor yang dapat menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan diri dan faktor yang menyebabkan meningkatnya rasa kepercayaan diri. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurangnya rasa kepercayaan diri. Yang pertama, pengalaman negatif. Tentunya di dalam media sosial ini lebih banyak pengalaman negatif daripada pengalaman yang positif. Karena apa? Memang terutama bagi remaja banyak yang mempergunakan media sosial dengan salah dan hanya untuk kesenangan mereka, bukan tentang kebutuhan hidup, kebutuhan pribadinya masing-masing. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang terdekat. Kenapa dukungan oleh orang terdekat itu penting? Karena orang terdekat adalah sebagai support system kita untuk bisa meraih apa yang kita inginkan.
keempat, kurangnya keterampilan sosial. Kurangnya keterampilan sosial ini kita yang selalu kurang dalam hal keterampilan sosial dan hanya berpatokan kepada hal yang kita inginkan, tidak melihat apa yang buruk, apa yang baik, dan hanya memiliki ketertarikan sendiri seperti itu. Dan selanjutnya, faktor peningkatan rasa kepercayaan diri. Yang pertama, bergaul dengan orang yang percaya diri. Bergaul dengan orang yang percaya diri juga sangat penting. Karena apa? Karena jika kita tidak bergaul dengan orang yang percaya diri, kita bergaul dengan orang yang selalu insecure, tidak pede terhadap dirinya sendiri, maka kita akan ikut karena segala hal apapun sikap kita sendiri ada karena berteman dengan seseorang seperti itu. Jika kita berteman dengan orang yang percaya diri, maka kita juga akan ikut, dan tentunya kita akan bisa mengembangkan potensi lebih karena kita merasa ada teman. Ini teman saya yang juga mendampingi saya untuk percaya diri seperti itu. Yang kedua, membuang rasa takut. Membuang rasa takut ini juga adalah hal penting yang harus kita terapkan dalam hidup. Karena apa? Karena untuk membangun rasa kepercayaan diri kita, rasa pede kita terhadap berdiri di depan umum, tentunya itu juga harus membuang rasa takut. Banyak rasa takut yang timbul karena cacian, makian, hinaan, dan lain-lain. Karena mereka yang selalu mencaci bisa dapat berdampak sangat negatif karena membuat kita selalu drop dan tidak ingin maju ke depan. Yang ketiga, menghargai diri. Sebelum kita mencoba untuk menilai seseorang, maka hargailah diri kita sendiri. Karena sebelum semuanya terjadi, kita akan mulai dengan kita sendiri, bukan dengan orang lain. Yang keempat, melakukan pola hidup yang sehat. Mengapa pola hidup yang sehat ini juga termasuk hal penting, hal pendekatan dalam rasa percaya diri? Karena apa? Jika kita tidak sehat, gizi buruk atau hal lain yang mengganggu, maka mood kita juga akan terganggu dan tidak akan menampakkan hal yang kita bisa seperti itu. Selanjutnya, fungsi media sosial. Fungsi ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu bagi santri, bagi diri sendiri, dan bagi pondok pesantren. Yang pertama, fungsi bagi diri sendiri, memberikan platform untuk berbagai prestasi dan pencapaian orang lain. Bagi diri sendiri ini adalah fungsi media sosial, bahwa kita dapat menunjukkan bakat kita sesungguhnya, bahwa kita itu bisa loh. Nah, jadi dengan adanya media sosial ini, bagi diri sendiri kita akan lebih pede untuk menampilkan diri kita bahwa kita itu bisa. Dapat memberikan momen keberhasilan dan momen kebahagiaan. Suatu momen itu adalah hal penting. Karena apa? Suatu momen itu yang diabadikan dalam media sosial adalah sebuah kenangan. Dan kenangan itu sangat penting dalam hidup, bukan hanya kenangan untuk dibuang seperti itu. Yang kedua, fungsi bagi santri. Dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan santri. Seperti halnya ketika kita membutuhkan sesuatu yang tidak kita ketahui, sedangkan kita, status kita sebagai santri yang notabene-nya sudah jelas tidak boleh memegang handphone, apalagi mempermainkan media sosial seperti itu. Dengan adanya media sosial seperti penyediaan di sekolah, di pondok pesantren, nah, dan ini sangat berfungsi pada santri. Selanjutnya, membantu mengetahui informasi terkini di dunia luar atau menambah wawasan santri, terutama bagi kelas 3 yang harus menyelesaikan makalah dan sangat membutuhkan referensi. Referensi itu ada karena kita men-searching media sosial. Selain kita membaca buku, kita harus juga dapat melakukan mencari informasi melalui media sosial. Yang ketiga, fungsi bagi pesantren dalam melakukan promosi tentang bagaimana
menyakitkan hubungan. Ketika kita sudah berpisah dengan teman, keluarga, dan lain-lain, entah itu alasan untuk kuliah dan lain-lain, kita dapat lebih mengakrabkan hubungan lagi karena adanya media sosial. Karena apa? Karena dapat berkomunikasi lebih baik dan lebih lanjut seperti bercerita atau bercerita walaupun jarak terbentak jauh. Yang keenam, mengasah keterampilan teknis dan sosial. Mengasah keterampilan sosial ini juga adalah sebuah hal baik bagi kita dalam mempergunakan media sosial untuk lebih menunjukkan bakat kita, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa. Karena memang sekarang saat ini media sosial adalah sebuah kebutuhan dan digunakan sehari-hari. Yang ketujuh, mencintai diri sendiri. Sebelum semua hal yang sudah kita lalui, sudah kita coba, kita harus mencintai diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Jika kita minder, jika kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, maka semuanya akan runtuh, semua akan berdampak negatif dan tidak akan ada peningkatan seperti itu. Yang delapan, mudah memperoleh informasi. Informasi ada juga karena media sosial. Karena apa? Memang media sosial diciptakan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi, mencari informasi, mengabadikan momen dan lain-lain. 9, meningkatkan berkomunikasi. Seperti halnya mudah memperoleh informasi, berkomunikasi ini juga adalah hal penting. Karena apa? Ketika kita membutuhkan seorang waktu berdagang dan waktu mendesak, itu dapat memudahkan kita karena adanya sosial tentunya. Next. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri ini sudah banyak juga saya sendiri yang mengalaminya beserta teman-teman saya yang saya dengar dari cerita mereka, bahwa banyak yang tidak percaya diri karena sindiran, karena ocehan dan lain-lain. Kita semua sebenarnya bisa, tapi karena ejekan dan lain-lain kita merasa minder dan kita harus membuangnya. Dari media sosial itu banyak pembulian yang menekankan kita untuk tidak percaya diri dan selalu merasa minder terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, menimbulkan stres. Kenapa menimbulkan stres? Karena apa? Pembulian dan pemfitnahan ada juga di dalam media sosial. Sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya media sosial dan bagaimana saya untuk menerangkan bahwa mengubah kebiasaan buruk santri menjadi baik. Stres ini ada karena merasa dirinya bukan apa-apa, merasa bahwa banyak yang lebih baik, sehingga banyak netizen yang selalu membuli, sehingga kita memikirkan itu menimbulkan stres. Yang ketiga, si tugas dari akademik. Adanya distraksi ini membuat para semua pelajar susah untuk belajar. Karena apa? Segala hal tugas pasti ketergantungan pada media sosial. Hal apapun, tugas segampang apapun pasti bertergantungan kepada media
banyak digunakan karena media sosial, seperti halnya di dalam makalah Nur Hayati yang menjelaskan tentang slot. Dan slot adalah sebuah hal yang merugikan kita sendiri, membuang banyak uang untuk kepentingan sendiri. Sehingga di dalam makalah Mbak Cika juga yang bagaimana santri untuk bisa menjaga kebutuhan untuk tidak boros, seperti itu. Yang kedelapan, pornografi. Suatu hal porno ada karena media sosial. Karena apa? Sudah ketertarikan mereka melihat hal-hal yang tidak senonoh, dan ketertarikan mereka untuk mempublikasikan dirinya sendiri dalam tidak menggunakan apapun, sehingga menjadi dampak negatif, sangat negatif kepada santri. Selanjutnya, penipuan. Penipuan ini banyak terjadi karena adanya perjualan online seperti online shop. Online shop ini juga banyak yang juga banyak sisi positifnya, karena memang online shop juga membantu orang-orang yang sedang jauh, sedang tidak bisa keluar. Tapi online shop ini juga banyaknya penipuan karena lebih gampang untuk menipu karena melalui media sosial. Selanjutnya, rendah diri. Karena pembulian di dalam media sosial sudah marak, pencaci makian, perbandingan sosial, sehingga dirinya selalu merasa rendah. Tidak ingin dirinya itu menampilkan sesuatu yang dipunyanya, karena dia sendiri sudah merasa bahwa dirinya sangat di bawah, masih banyak yang di atasnya, sehingga mereka selalu merendahkan diri mereka sendiri. Yang terakhir, kurangnya tidur. Seperti halnya yang saya ucapkan tadi, bahwa santri sering kecanduan media sosial sehingga melupakan semua aktivitas penting, semua aktivitas sehatnya untuk menggunakan media sosial sehari-hari. Entah itu untuk melihat video-video, chatan dengan seseorang, dan lain-lain. Itu sebagai hiburan mereka, dan mereka juga tentunya juga sangat candu pada media sosial karena itu. Next. Dari makalah saya dapat menyimpulkan bahwa media sosial tidak selamanya menjadi dampak negatif pada santri, tapi bagaimana kita bisa mempergunakannya dengan baik dan penuh manfaat. Karena tanpa adanya media sosial, kita tidak akan pernah kreativitas, percaya diri, dan juga menjunjung bakat kita, seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin ada kritik dan saran bagi para